struktur senyawa hidrokarbon. Nah, katanya tentukan nama dari senyawa tersebut. Tentukan namanya, katanya. Gimana sih cara nentuin nama dari suatu senyawa hidrokarbon? Yang perlu kita ingat dan perlu kita ketahui adalah kalau senyawa hidrokarbon ini dia terdiri dari dua jenis senyawa hidrokarbon. Ada yang namanya senyawa hidrokarbon jenuh. Nah, senyawa jenuh ini disebut dengan alkana. Cirinya dia itu punya rantai tunggal. Kemudian ada yang namanya tak jenuh. Nah, tak jenuh ini ada yang namanya disebut dengan alkena. Dia itu cirinya rantai rangkap 2, dan ada yang disebut dengan alkuna. Dia cirinya punya rantai rangkap 3. Nah, untuk menentukan nama suatu senyawa hidrokarbon, kita harus melihat dari ikatannya dulu nih. Dia ikatan tunggal kah, ikatan rangkap 2 kah, atau rangkap 3. Baru untuk selanjutnya kita bisa mengikuti langkah-langkah dari setiap cara penamaan dari setiap strukturnya. Nah, kalau kita lihat dari soal yang udah diberikan nih, rata-rata kan cuma satu ya, rata-rata satu nih, nggak ada yang rangkap 2, rangkap 3. Berarti senyawa ini termasuk senyawa alkana nih, karena dia punya rantai rangkap 1. Nah, selanjutnya gimana sih cara penamaan dari struktur alkana? Kita harus menentukan terlebih dahulu rantai terpanjang dari senyawa hidrokarbon tersebut. Nah, gimana cara nentuinnya? Kita lihat dari rantai atomnya atau rantai C-nya nih. Siapa yang punya paling terpanjang yang memiliki atom C-nya? Kalau dia lurus ke kanan begini, berarti kan cuma ada 4 nih. Berarti kan lebih pendek ya. Kalau misal dari sini kita mulai lagi terus ke bawah, dia punya 5 ya. Ada 5 atom C-nya nih. Nah, ada 5. Berarti kita cari lagi, ada enggak? Kalau misalnya dimulai dari bawah, 1, 2, 3. Kalau dia ke kanan kan jadi 5 nih. Kalau ke sini ke 5. Kalau ke bawah berarti dia ada 4, ada 5, ada 6. Berarti kita mulai dari bawah ya. Dari bawah nih kita buat nomornya yang ini aja ya, warnanya. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya itu penomorannya udah, rantai terpanjangnya juga udah. Berarti kalau gitu rantai terpanjangnya ini ada 6 nih. Rantai terpanjangnya ada 6. Kalau rantainya ada 6, berarti kalau dia alkana penamaannya gimana? Berarti kalau dia itu C-nya itu 6, berarti dia itu heksana. Kamu juga harus udah inget ya nama-nama dari senyawa hidrokarbon. Kalau dia itu 1 apa, kalau dia 2 itu apa. Nah, karena rantainya itu ada 6, selanjutnya kita tentuin nih cabangnya. Cara nentuin cabang harus dari yang paling terdekat sama rantai utama. Nih, ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3, yang paling dekat yang mana? Kalau ini kan ada di cabang ada di rantai nomor 4. Kalau ini cabang ada di rantai nomor 3, dan ini cabang ada di rantai nomor 1. Kalaupun kita nomorin dari sini, ini tetap nomor 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ini lebih dekat kan karena nomor 2. Nah, berarti kalau gitu rantai cabangnya itu ada di nomor 2, ada di nomor 3, dan ada di nomor 4. Nah, cabangnya itu terdiri dari apa nih? Ini adalah gugus metil. Kamu juga harus bisa bedain mana metil dan mana yang namanya etil, CH3. Berarti ini metil. Nah, gimana dong namainnya kalau gitu? Nah, cara namainnya pertama, ingat kita harus tulis dulu nomor dari cabang. Berarti ada 2, 3, dan 4. Nah, karena dia punya 3 nih, berarti dia jadi tria, karena senyawanya karena gugusnya sama nih, metilnya sama-sama ada 3. Nah, kalau gitu jadinya trimetil ya kan, trimetil. Tadi siapa rantai terpanjangnya adalah heksana. Berarti kalau gitu namanya adalah 2, 3, 4 trimetil heksana. Ini nama dari
senyawa yang diberikan. Oke, sekian.